Bayangkan kalian lagi di jantung Iran Tengah, Sabtu dini hari, 21 Maret kemarin. Suasana tenang mendadak pecah oleh raungan sirene pertahanan udara yang memekakkan telinga. Di atas sana, sebuah jet tempur F-16 yang selama ini dipuja sebagai mahakarya barat, baru saja dipaksa mencium bumi oleh rudal lokal IRGC. Jujur saja, mitos superioritas udara yang selama ini diagung-agungkan Pentagon seolah rontok dalam semalam. Kita sering dicekoki narasi kalau jet-jet ini mustahil ditembus, tapi faktanya, langit Teheran punya cerita berbeda. Ini bukan sekadar keberuntungan, tapi tamparan keras buat teknologi miliaran dolar yang ternyata nggak berkutik di tangan sistem pertahanan lokal. Barat mungkin akan bilang ini masalah teknis, tapi kita tahu kebenarannya lebih pahit dari itu. Nah, di episode kali ini, kami bakal ajak kalian bedah tuntas gimana rudal Sayyad 4B merontokkan keangkuhan F-16, nasib tragis F-35 yang terpaksa pulang pincang, sampai rontoknya belasan drone MQ-9 Reaper dalam sepekan terakhir. Benarkah dominasi udara AS sudah resmi tamat di tahun 2026 ini? Mari kita kupas tuntas secara cerdas, santai, dan tanpa sensor. Bayangkan, jam 03.45 pagi saat dunia lagi terlelap, langit Iran Tengah mendadak berubah jadi panggung drama horor buat pilot F-16. Jet tempur yang harganya selangit itu nekat menyusup ke zona larangan terbang, tepat di atas fasilitas vital Iran yang dijaga super ketat. Mungkin mereka pikir teknologi jammingnya bisa bikin radar IRGC buta. Faktanya, radar Iran justru lagi melotot tajam. Begitu target terkunci, narasi tak terkalahkan, militer barat langsung diuji habis-habisan di tengah kegelapan subuh. Klaim IRGC sih nggak tanggung-tanggung. Jet itu rontok dan hancur total, jadi rongsokan di tengah gurun. Tapi ya namanya juga politik militer, kawan-kawan. Pihak Israel atau IDF langsung pasang badan dan bilang, pesawatnya cuma nyaris kena karena pilotnya jago manuver. Klasik banget, kan? Disinilah kita harus jeli. Kalau memang selamat, mana bukti visualnya? Kenapa narasi nyaris selalu jadi tameng tiap kali ada aset mahal yang kena sengat? Malam itu, langit Iran benar-benar jadi kuburan buat ego teknologi barat yang selama ini diagung-agungkan. Intinya, manuver nekat di jam subuh itu berakhir jadi kado pahit yang sulit ditelan Pentagon. Pernah bayangin dong nggak, jet tempur seharga triliunan rupiah yang dibanggakan dunia bisa rontok sama senjata homemade? Disinilah letak ngerinya sistem Bafar 373. Banyak pengamat luar ngeremehin dan bilang ini cuma tiruan S-300 Rusia. Tapi faktanya, ini adalah bumbu lokal yang jauh lebih pedas. Aktor intelektual di balik jatuhnya F-16 kemarin adalah rudal Sayyad 4B. Ibarat punya mata elang, sistem ini bisa ngendus target stealth dari jarak yang bikin pilot AS nggak sempet dapat peringatan di kokpitnya. Kenapa saya bilang lebih mematikan dari S-300 asli? Karena Iran ngerancang ini khusus buat menyambut gaya tempur barat di halaman rumah mereka sendiri. Sayyad 4B itu kayak anjing pelacak yang nggak bakal lepas. Mau pilot F-16 banting setir atau manuver ekstrem kayak gimana pun, rudal ini punya kelincahan luar biasa buat ngejar sampai kena. Jadi, kalau dulu Barat bisa sombong dengan kecepatan jetnya, sekarang mereka ketemu lawan yang nggak cuman pinter, tapi juga gesit banget. Iran ngebuktiin kalau teknologi yang dibangun puluhan tahun bisa rontok sama inovasi lokal yang sering dianggap sebelah mata. Itulah realita pahit yang harus ditelan Pentagon bulan Maret ini. Kalian pikir cuma F-16 yang jadi tumbal? Salah besar, sob. Bulan Maret 2026 ini bener-bener jadi periode paling berdarah buat Pentagon. Bayangin aja, jet tempur F-35 Lightning II yang katanya punya teknologi siluman paling canggih sejagat, akhirnya harus pulang dengan kondisi pincang. Pesawat ini terpaksa melakukan pendaratan darurat setelah sistem elektroniknya disengat habis-habisan oleh perang elektronika Iran. Ibarat petinju kelas berat yang kena uppercut telak di rahang, sistem sarafnya langsung kacau balau sampai nggak bisa lanjut tanding. Dan kengerian buat AS nggak berhenti di situ.
Data yang masuk ke meja redaksi Jejak Bertumbuh menunjukkan kalau 12 unit drone EMQ-9 Reaper jatuh berjamaah cuman dalam kurun waktu 3 minggu. Bayangin, drone pengintai seharga ratusan miliar rontok, kayak laron kena semprot. Langit Iran sudah berubah jadi zona maut yang nggak ramah lagi buat mata-mata Amerika. Belum lagi jatuhnya pesawat tanker KC-135 di Irak Barat tanggal 12 Maret kemarin yang bikin urusan logistik mereka makin berantakan. Rentetan luka ini ngebuktiin satu hal, era di mana AS bisa terbang bebas tanpa permisi sudah resmi berakhir. Sekarang, mereka cuma bisa gigit jari lihat mainan, mahalnya rontok satu persatu di tangan aliansi yang mereka remehkan. Kalian ngerasa ada yang aneh nggak? Tiap kali ada aset mahal Amerika Serikat yang nyungsep di tangan lawan, alasannya pasti itu-itu aja. Kalau bukan masalah teknis, ya kesalahan operasional. Padahal, kita semua tahu itu cuma tameng buat nutupin malu. Kenapa mereka takut banget ngakuin kehebatan rudal IRGC? Sederhana, sob, ini soal bisnis dan harga diri. Bayangin kalau mereka jujur kalau F-16 atau F-35 yang harganya triliunan itu rontok, cuma sama rudal buatan lokal Iran. Siapa lagi yang mau beli alutsista mereka? Saham perusahaan senjata di Wall Street bisa terjun bebas dalam semalam. Belum lagi soal mental pilot mereka. Mereka butuh narasi tak terkalahkan buat jaga moral di kokpit. Kita sering banget lihat bukti visual di lapangan, video amatir yang jelas-jelas nunjukin pesawat meledak kena hantam rudal. Tapi, rilis resmi Pentagon tetap aja bilang itu kecelakaan. Kontras banget, kan? Inilah yang namanya perang informasi, kawan. Mereka mati-matian jaga citra demi pertahanin kontrak miliaran dolar sama negara-negara pembeli. Tapi, ya gitu. Bangkai mau disembunyiin kayak gimana pun, baunya pasti kecium juga. Kejadian Maret 2026 ini bener-bener ngebuka mata dunia. Barang mahal bukan jaminan menang, kalau lawannya punya nyali dan teknologi yang tepat. Jadi, apa poin besarnya? Sederhana. Era di mana jet-jet barat bisa keluyuran sesuka hati di langit Timur Tengah tanpa permisi sudah resmi tamat. Apa yang kita saksikan sepanjang Maret 2026 ini bukan sekadar soal 1-2 pesawat yang jatuh, tapi soal runtuhnya mitos dominasi udara yang selama ini jadi kartu as Amerika. Iran sudah membuktikan satu hal yang bikin banyak pihak bungkam. Kemandirian militer lewat riset rudal domestik mereka ternyata sanggup mengimbangi, bahkan mempermalukan teknologi tercanggih yang diklaim paling hebat sedunia. Ini adalah pergeseran peta kekuatan yang nyata, sob. Dulu, mereka pikir bisa menekan siapa saja cukup dengan ancaman dari udara. Sekarang, mereka harus mikir 1000 kali sebelum berani masuk ke zona maut IRGC. Intinya, dunia lagi melihat lahirnya standar baru, di mana nyali dan inovasi lokal bisa merontokkan ego triliunan dolar. Nah, menurut kalian gimana? Apakah ini awal dari rontoknya dominasi udara AS di kawasan secara permanen? Atau mereka cuma lagi apes aja bulan ini? Tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update panas lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.